Setelah dilakukannya ekskavasi tahap 1 di tahun 2021 ini selama 30 hari, maka kegiatan ekskavasi di situs Kumitir ini menunjukkan tinggalan arkeologi berupa yang pertama adalah talut sudah ditemukan secara persegi, walaupun masih kurang satu sudut lagi yang belum kita temukan dengan pasti, yaitu sudut barat daya. Namun sudut barat laut, timur laut, dan sudut tenggara sudah ditemukan. Dengan demikian kita sudah berhasil mengidentifikasi besaran talut ini adalah 318 memanjang timur barat dan 200,3 yang melebar utara selatan. Ketiga sudut ini sudah ditemukan semua, jadi sudah jelas bahwa talut ini berukuran 200 meter kali 316 meter. Temuan lain yang terkait dengan situs Kumitir ini adalah temuan yang terdapat di sektor A, B, dan C. Jadi dengan melihat tinggalan arkeologi yang ada di sana, yaitu struktur bata, ada yang menunjukkan struktur bata yang masih intak, yang mewakili pada masanya, yaitu kita temukan pada kedalaman hampir ada yang 2 meter, ada yang 1 meter, terutama di sektor A, B, dan C. Di sektor C dan B terdapat sebuah struktur bata juga yang kelihatannya menggunakan bata-bata yang patah, yang tidak bersambung dengan struktur yang baru, yang lama maksudnya. Jadi secara fakta arkeologi, dengan melihat jenis-jenis tinggalan termasuk adanya batu andesit yang berprofil, baik yang menunjukkan sebagai bagian dari bangunan maupun yang merupakan ambang pintu, bakal ambang pintu yang tersebar di permukaan, juga menunjukkan bahwa sektor A dan B dan C ini adalah sebuah struktur yang membentuk struktur istana atau puri. Namun demikian, dengan adanya batu andesit itu menunjukkan adanya sebuah bangunan suci, entah berada di atas bangunan yang struktur bata atau dia berada di tempat lain. Namun kondisinya sangat teraduk, bercampur baur dengan boulders dan runtuhan bata yang lainnya. Dengan demikian dapat kita simpulkan secara arkeologi bahwa unsur bangunan yang ada di sektor A, B, dan C ini ada struktur bangunan yang asli, ada struktur bangunan yang merupakan menggunakan bata lama yang disusun ulang. Jadi kemungkinan dia berada pada masa yang berbeda atau masa berikutnya. Untuk sementara kami duga secara arkeologis bahwa memang ada bangunan suci yang kemungkinan besar ini adalah sebuah tempat perendamaan atau semacam pelinggih. Jadi dia berbeda dengan bangunan struktur bata yang kemungkinan besar adalah sebuah puri atau sebuah istana, salah satu istana di Majapahit pada masa lalu. Untuk struktur bata yang menggunakan bata bekas, bata pecahan, ini kemungkinan besar adalah bagian bangunan yang dibuat belakangan, dan kelihatan sekali dia bertumpuk dengan bangunan lama yang tidak nyambung. Demikian juga dengan penggunaan bahannya yang seadanya, ditata apa adanya juga dan tidak beraturan. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar bagian ini bukan bagian dari istana itu sendiri. Temuan lain yang kita temukan adalah banyak sekali pecahan gerabah, terutama yang dari fungsinya sebagai genteng. Dapat juga dilihat ada beberapa gerabah yang berfungsi sebagai wadah yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan ada juga temuan-temuan keramik asing yang tidak terlalu menonjol. Namun ada juga temuan mata uang, koin Cina. Selain itu ada juga beberapa temuan bata yang berinskripsi. Ini nanti akan kita bicarakan sendiri dengan ahli filologi yang akan menerangkan tentang inskripsi yang terdapat pada bata-bata yang ditemukan di dalam galian. Selain itu juga ditemukan sebuah bata yang bersisi 8, bata segi 8. Ini juga hanya satu-satunya, jadi belum bisa diprediksi fungsinya seperti apa. Tapi kemungkinan besar pada saat kita membuka
timbunan boulders yang ada di sektor A, B, dan C, mungkin kita akan menemukan jawaban tentang lantai bangunan. Karena yang kita lihat selama ini hanya struktur yang membentuk dinding saja. Terima kasih. Ini bersama Pak Amin, ahli geologi dari ITS, selama ini membantu kita arkeolog untuk melihat ada apa sebenarnya di situs Kumikir ini terkait dengan boulders yang ada ini. Nah, untuk itu kita meminta mungkin ada tanggapan dari Pak Amin sebagai ahli geologi melihat situasi seperti ini. Jadi kita sudah beberapa bulan yang lalu kita pernah ke sini dan kita memang pernah mengukur beberapa kali, termasuk di stratigrafi di beberapa tempat, termasuk pengukur arah orientasi dari boulder ini. Cuman karena hari ini kayaknya dibuka, berarti ini kayaknya waktunya mengukur lagi. Jadi pada waktu dulu yang awal kita ukur pada waktu masih di permukaan, belum sampai ke dalam, kita mengukur bahwa ternyata ini boulder ini dibawa dari arah selatan. Nah, demikian. Jadi berdasarkan orientasi panjang lebar ini, panjang lebar dan ini, berarti ini dibawa dari arah selatan. Jadi digerojokkan gitu ya. Ada di arah selatan, ada yang dari arah timur, ada dua keadaan. Jadi makanya kemarin kita memperkirakan ini adalah sebagai banjir lahar di dalam waktu itu, atau sebagai aliran debris. Istilahnya ada debris itu kalau kita kenal sekarang itu ya banjir bandang, ada banjir bandang pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat Pak Amin, kan ada kelihatannya yang levelnya sama seperti tertata gitu ya. Ada juga bagian yang kelihatannya justru menutup dinding tapi rapi gitu. Menutup dinding, dan ada yang berantakan seperti yang kita lihat di belakang ini. Kira-kira itu fenomena apa seperti itu? Jadi kalau kita belum melihat yang tadi yang level yang rata seperti ini, memang baru terbuka. Setelah itu kita baru tahu. Jadi kita sih melihatnya seperti sedimen ini tidak hanya sekali terjadi, tapi banyak kali lah. Berkali-kali. Jadi ada sedimen 1, ada sedimen 2, dan lain sebagainya. Nah, saya lihat memang tadi ada yang seperti tembok yang ditata, itu memang nanti memang harus dilihat secara utuh, mungkin di tempat yang lain atau hanya di situ saja. Nah, misalnya hanya di situ saja, kemungkinan memang itu dari satu tubuh arus, yaitu bagian yang luar seperti itu, misalnya seperti itu. Nah, di sini juga kita temukan di bastion yang di sudut tenggara Pak Amin, di luar itu juga, tapi dia menggunakan gravel. Jadi bukan boulders yang besar-besar, tapi dia lebih kecil lagi. Nah, itu ada di sudut. Dia merapat di tembok. Nah, jadi seperti perkuatan yang dari luar gitu. Nah, tetapi bahwa di daerah situ kelihatan bahwa memang itu adalah daerah dataran banjir juga, karena pernah dilewati sungai kelihatannya, melihat lapisan tanahnya seperti itu. Tadi kita melihat kenapa ini endapan sungai, endapan banjir tadi. Sebenarnya tidak hanya melihat tempat ini, tapi kita juga melihat di sekelilingnya. Di sekitarnya. Jadi kan kelihatan ada sedimen yang ada bentuk alur seperti ini, terus ada pasir-pasirnya, kita bisa lihat di beberapa tempat. Jadi ini menunjukkan pada waktu itu sungai sering lewat sini lah. Jadi kalau nanti saya belum lihat di bastion itu kayak apa. Jadi kalau kita melihat kan sebetulnya zaman Majapahit atau sebelumnya kan masih sebagian besar masih batas saja, tanpa ada perkuatan tadi. Tapi kalau memang sudah ada perkuatan, maksudnya itu luar biasa juga kalau sudah mereka menggunakan material untuk fondasi dan sebagainya, kan itu belum ada. Tapi yang aneh juga di sini Pak Amin, kita jarang sekali menemukan kerikil bahkan pasir gitu. Ada dia, tapi terkonsentrasi sendiri, tempat sendiri di sektor B sana itu. Yang kemarin di sini dia yang bercampur dengan batu boulders ini justru nggak kita temukan gitu, kerikil dan pasir. Sebetulnya ini tanah ini adalah
kerikil pasir tadi. Jadi dia sudah jadi tanah gitu. Iya, dia sudah berubah menjadi tanah. Ini sebetulnya ini adalah pasir. Jadi endapan aliran banjir bandang itu isinya ya batu-batu besar, kemudian ada pasir, ada lumpur berbarengan dia. Mestinya kalau bisa itu bisa ditemukan semacam ada pohon yang ikut. Ini yang belum kita temukan. Oke, kalau itu kan kalau tandanya itu peristiwa alam. Kira-kira ada nggak ini peristiwa kesengajaan atau ulah manusia yang menyebabkan kondisi seperti ini? Dari sudut pandang geologinya. Kalau kita tidak pernah berpikir ke arah sana, jadi kita lebih ini harus ada ceritanya lah. Maka kita membangun ceritanya ini adalah sebagai satu bagian peristiwa geologi di masa lampau. Kalau itu kesengajaan dan sebagainya itu memang saya belum bisa, harus mencari data yang lain kayaknya. Dan itu mungkin bukan saya nggak tahu. Ya perlu kajian lebih jauh lagi. Betul. Oke, terima kasih Pak Amin. Jadi ini tadi diskusi kami atau obrolan kami bersama ahli geologi dari TS tentang kondisi dari situs Kumiter ini yang kita lihat berbaurnya antara struktur bangunan bata dengan boulders yang ada yang kelihatan seperti tertata, ada yang berantakan seperti itu, dan ada yang kelihatan sebagai penguat struktur. Serta itu saja, terima kasih. Ini kita ada di Kumiter, Bu Tok. Kami mau tanya kira-kira tanggapan atau interpretasi awal terhadap temuan kerangka manusia yang ada di sini. Mungkin Bu Tok punya gambaran awal buat kami sebagai arkeolog yang meneliti di tempat ini. Silakan Bu Tok. Baik, terima kasih Pak Said. Saya diundang oleh pimpinan untuk melihat pertama kali karena ada temuan masih kriwil-kriwil ya Pak Said. Nah itu kita sudah lihat, kita sudah berdasarkan apa yang ada, kita sudah tentukan oh ini laki-laki atau perempuan, umurnya berapa. Lantas kedua, saya ditunjukkan rangka yang lebih lengkap, kondisinya agak fragil walaupun secara struktural utuh ya. Mulai kaki sampai kepala ada, terus semua setiap bagian ada, cuma sudah beberapa remuk. Tapi masih bisa diidentifikasi dasar ya, jadi istilahnya adalah demografis ya, data demografis. Demografis itu berarti ada jenis kelaminnya, ada umur, ada tinggi badan gitu ya. Nah itu kita sudah kemarin juga sudah lihat yang di sebelah sana, dan itu menunjukkan rangka perempuan yang sebelumnya yang kriwilan juga rangka perempuan, ini juga perempuan. Nah sekarang kita nemu yang sekarang ini juga perempuan ya, dugaan ya, estimasinya perempuan. Sebelum kita lihat, kita bongkar dan kita lihat di laboratorium gitu ya. Nah tentu saja kemudian kita kepingin tahu ini konteksnya Majapahit atau bukan gitu. Itu pertanyaannya. Nah karena ini ada di situs Kumiter yang adalah lokasi dalam tanda petik sudah diberitakan adalah situsnya Majapahit. Ini yang kita sekarang memerlukan dating sebagai satu jawaban apakah itu masuk dalam arahnya Majapahit, Majapahit eranya Majapahit atau tidak. Kalau misalnya iya ya menarik Pak Said, kita tidak punya data selama ini data tentang manusia ya, tentang manusia di Majapahit. Kalau itu memang Majapahit ini sangat berharga ini. Nah kemudian kalau menurut saya langkah berikutnya adalah kita dating satu aja sampel ya. Nah kemudian seperti yang di Sumurpas ya, Sumurpas itu kan juga seperti itu kan, kelihatannya kemarin-kemarin aja gitu, tapi begitu di dating ternyata masa akhir Majapahit. Nah saya curiga jangan-jangan ini juga akhir Majapahit. Yang kedua Pak Said, saya punya pertanyaan, hari ini muncul pertanyaan, kenapa kok perempuan semua ya di sekitar sini dan relatif muda. Yang di sebelah sana muda, yang kemarin itu juga muda, ini muda. Terus tadi ketemu di situ keriwilannya itu juga muda juga masih muda. Nah, perempuan juga. Dan perempuan juga. Nah kira-kira gimana itu Bu? Nah itu makanya, jadi kalau misalnya suatu saat ini terekspos, artinya keluar dari tanah, nah itu bisa kita lihat di laboratorium gitu lah. Terus kemudian tentu saja yang paling penting adalah konteks, karena antropolog itu membaca konteks. Nah konteks itu yang kita perlukan, dan itulah kerjasama dengan arkeolog Pak. Itulah. Saya tidak bisa berdiri sendiri, saya cuma bisa ngomong dia laki-laki perempuan umur berapa, tapi konteks saya tidak tahu.
Nah itu yang perlu komunikasi dengan arkeolog. Dan tentunya yang paling menentukan adalah datingnya, Bu. Betul, nah itu salah satu kunci kan ya. Iya. Nah kunci itu kalaupun sudah ketemu, oh ya misalnya abad 14, Iya. Nah, terus ngapain kok perempuan semua di sini? Ya, nah, itu baru kan analisa pertanyaan lanjut kedua, tuh. ya. Ya. Yang seperti itu Pak Said, itu tentu saja kalau menurut saya sangat menarik, terlepas dari persoalan masyarakat lokal, setuju atau tidak setuju, persoalan dari apapun lah, tapi ini juga temuan penting gitu. Kalaupun baru ya boleh lah dikubur kembali. Kalaupun lama pun dikubur kembali, tidak apa-apa setelah kita mendapatkan datanya kan? dulu ya. Jadi kita tidak menabrak lokalitas. Iya, itu yang paling penting, Bu. Ya. Dan ini mungkin yang saya mau tanyakan ke Bu To lagi, posisi. Ya, dari posisi yang Ibu To amati selama ini, apakah normal atau seperti apa? Yang itu salah satu yang Triwulan penjajah saya tidak tahu ya. Yang itu jelas-jelas tengkurap dengan tangan terlibat, tetapi itu harus kita teliti lagi dari aspek tanatologi. Karena bisa jadi itu terkuburnya miring lantas karena tanah, karena apa menjadi tengkurap. Itu bisa jadi seperti itu. Seperti yang di Sumurupas itu juga begitu. Tanatologinya juga sangat bagus itu. Semua tangannya seperti itu, tapi miring gitu. Jadi setengahnya begitu. Nah ini saya khawatir juga kayak gitu modelnya. Jadi tadinya miring. Betul, tapi bisa aja terus jatuh gitu ya. Karena tanah, karena faktor macam-macam. Tapi dengan tangan terlipat seperti ini? Bisa jadi begini Pak, begitu kan kalau misalnya tangan kita begitu ya. Terus karena proses dekompos, proses pembusukan, otot yang mana dulu yang copot? Ini kan ada pengaitnya semua. Jadi dia bisa tertarik gitu. Tendon-tendon itu bisa lepas. Nah, kalau lepas jatuhnya bisa kita tidak terduga, bergantung pada tekanan tanah dan sebagainya seperti itu. Itu menarik untuk diteliti dan itu adalah kaitannya dengan arkeotanatologi. Nah itu di situ arkeolog dan antropolog juga harus duduk bareng. Ya itulah tujuannya kami. Begitu, ya. Sangat harapkan dari antropolog untuk melihat ini. Iya Pak Said begitu. Dan itu semua kan kepala kan ada di utara. Ya, di utara semua. Semua kakinya ini juga rata-ratanya kayak gitu deh. Ini kan kepala di sini posisinya begitu. Nggak mungkin tubuhnya di sana, tubuhnya di sana. Sama dengan yang di sebelah sana. Polanya barangkali sama. Cuma saya nggak yakin apakah ini kuburan baru atau enggak, saya nggak berani bicara ya. Sebelum dating itu menjadi kuncinya kita itu. Terus satu lagi Bu, jadi kita lihat bahwa keberadaan kerangka ini dari permukaan tanah ya, itu ya paling hanya setengah meteran lebih gitu. Iya, betul. Kalau setengah meteran kan kalau misalnya itu lama, lihat soilnya, lihat apa gitu ya, itu kan kita bisa menentukan juga. Lah intinya ya tadi itu kuncinya ada di dating. Kalau dating sudah berbicara apa, lah kita baru bisa melakukan analisis lainnya. Cerita yang lain ya. DNA-nya Pak. Jadi yang kita utamakan datingnya dulu ya Bu. Datingnya dulu kalau menurut saya. Dating, habis itu kita ambil bagian kupingnya, nah kita ambil ancient DNA-nya. Oh dari situ ya. Itu yang paling sering kita lakukan yang diambil dari kuping. Itu nanti kita bisa tahu kalau ini barangkali ada hubungannya sama Sumurupas, satu populasi lama, satu masyarakat. Itu barangkali ya berarti ini adalah ada kaitannya kan. Karena ini Sumurupas sudah diidentifikasi itu masa Majapahit akhir ya. Iya. Waktu itu kan penanggalan yang kami lakukan itu menunjukkan 15 sekian kalau nggak salah ya dia. 15 sekian. Nah kalau misalnya yang belum itu adalah karena kita nggak punya musuh. Musuhnya dia kan nggak ada lah. Sekarang dia punya musuh ini. Nah kita ambil untuk melihat hubungan DNA dari itu apakah satu populasi atau bukan. Perbandingan ya Bu ya. Betul. Nah itu akan sangat menarik Pak Said kalau berarti kita bisa memetakan masyarakat di sini gitu. Bahwa itu semua adalah. Nah hasil penelitian mahasiswa saya menghubungkan rangka Sumurupas dengan penduduk yang sekarang di Triwulan di sekitar apa ini di dekat Sumurupas sana, masyarakat yang sekarang ada di sana. Nah kita ambil DNA-nya, kita bandingkan, mereka ada hubungannya masih ada. Artinya itu turun temurun masih ada itu hubungannya orang-orang yang di situ dengan masyarakat Majapahit waktu itu gitu. Berarti ada kemungkinan ini juga sama Bu. Makanya begitu hebatnya yang kalau kita mengembangkan DNA. Tapi menurut saya tetap kunci pertama adalah dating. Cuma dating memang perlu waktu, gak mahal. Kita lihat nanti. Tapi di antropologi Unair bisa melakukan kan?
Enggak bisa di Indonesia itu masih perlu 3 gram. Memfasilitasi untuk melakukan gitu loh Bu. Oh, mengantarkan ke Australia gitu, bisa tinggal ngantar aja kok. Iya, ada Mas Bayu ya. Iya. Biasanya kita lakukan di Australia. Iya. Atau enggak ke New Zealand gitu. Kalau itu yang seperti saya bilang sama Mas Wita, karena kita punya jejaring ke sana ya, kita bisa ngomong tolong ini di signal. Didahulukan. Iya betul, supaya kita tahu, oh ternyata seperti itu Pak Said. Saya rasa kuncinya di sana, lantas kita bisa melakukan analisis berikutnya. Yang lainnya. Iya. Kalau nemu yang baru-baru jangan dulu dikubur, diambil sebagian lah untuk sampel, baru kemudian silakan dulu. Oke. Ada kok beberapa sampel yang gitu. Ya. Sampelnya biasanya kalau bisa untuk DNA ambil yang bagian ini, bagian kuping, terus untuk sampel dating ambil bagian ini Pak. Oh, bukan di gigi malah? Gigi bisa. Tapi lebih baik, gigi itu baiknya untuk DNA. Tapi kalau untuk itu lebih baik di bagian kaki ya. Tapi kalau misalnya ada gigi terus kerepotan motong ini ya mending gigi. Cabut saja bagian geraham atau mana gitu. Iya. Ya. Oke Bu Tok. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih saya sudah diundang. Terima kasih Mas Bayu. Sama-sama Pak Said. Ya. Kalau enggak kita enggak tahu kalau ada cerita-cerita seperti ini. Ya. Terima kasih. Itu menambah pengetahuan kita termasuk mahasiswa ya, supaya tahu bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana melihat di lapangan, dan bagaimana mengatasi persoalan di lapangan terkait dengan handling temuan. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Said. Kali ini saya akan menguraikan situs Kumitir dari sudut pandang kesejarahannya. Kita akan mulai dari sumber primer, data tekstual yang sejaman, yaitu khususnya negara Kertagama. Sudah berulang-ulang disampaikan bahwa KKW Negara Kertagama adalah sebuah karya sastra yang memuat banyak sekali informasi tentang Majapahit, di mana juga disebut sebagai Wilwatikta. Nah, khusus terkait dengan situs Kumitir ini, kita mendapatkan satu pada dari Pupuh 41 yang menyebutkan bahwa di Kumitir itu didarmakan seorang tokoh, dan dia merupakan bagian dari anggota keluarga kerajaan. Namun yang jadi pertanyaan adalah Kumitir yang mana sebenarnya di situ? Karena dalam negara Kertagama hanya disebutkan nama tempat Kumitir, tidak menyebutkan lokasi geografisnya ada di mana, apakah berdekatan dengan keraton, apakah dia berada di jangkauan dari istana dan sebagainya, tidak muncul. Nah, yang menarik perhatian adalah karena nama tempat atau toponim Kumitir itu ada di sini, di Desa Kumitir, dan bertepatan dengan ekskavasi yang dilakukan di Kumitir ini menampakkan adanya gejala struktur bangunan yang masif, yang besar, dan ini menarik sekali untuk diulas. Nah, kembali pada persoalan negara Kertagama, intinya adalah pendarmaan itu ditempatkan di Kumitir dan pelaksananya adalah Brewengker. Nah, dari informasi ini harus dilakukan pendalaman. Mengapa Brewengker yang melaksanakan? Dan Kumitir itu di mana? Toponim Kumitir itu ternyata oleh sarjana Belanda bernama N.J. Krom disamakan dengan penyebutan nama Kumeper yang disebut dalam serat Pararaton. Ini menarik sekali. Apakah memang dugaan Krom itu benar, bahwa Kumitir sama dengan Kumeper, atau ada hal lain yang bisa menjelaskan
mengapa hal itu dianggap sama, sedangkan dalam penulisannya sudah jelas berbeda. Kalau tulisan modern sekarang, kumitir dan kumeper itu berbeda jauh. Namun ada hal yang menarik kalau kita mengkaji dari sumber aslinya, dari tulisan aslinya, tulisan Kawi atau Jawa kuno. Kalau menggunakan aksara Kawi atau Jawa kuno, ternyata kumitir dan kumeper dari bentuk aksaranya itu ada kemungkinan memang bisa jadi kumeper itu adalah salah baca dari kumitir. Mengapa? Karena pada kumitir dan kumeper itu pertama ada muncul vokal E yang menggantikan vokal I, karena posisinya sama. Mitir, meper itu ada dua vokal E dan vokal I yang menggantikan itu. Nah, yang terakhir adalah dari konsonan yang di sebelum terakhir, yaitu tir. Itu aksara ta pada Jawa kuno itu mungkin dalam pembacaan oleh penyalin atau penulis Pararaton itu menjadi pa. Nah, karena dari ta menjadi pa, lalu muncullah per. Harusnya tir menjadi per. Nah, ini ada kemungkinan karena memang ada jarak waktu yang lumayan jauh antara KKW Nagarakertagama dan Kidung Selat Pararaton sendiri. Jadi untuk hal ini barangkali ini bagian yang bisa, andai kata diterima, bisa mendukung pada pendapat N.J. Krom bahwa kumitir itu sama dengan kumeper dalam Pararaton. Artinya bukan punya nama ganda atau berubah nama, tapi ada kemungkinan karena memang proses kesalahan dalam membaca aksara aslinya. Kakawin Nagarakertagama yang berupa lontar itu awalnya ditemukan di Bali, dan naskah itu tidak hanya satu, ada beberapa naskah yang pada awalnya memang diberi nama Nagarakertagama. Namun pada penemuan yang lanjutnya itu oleh Skotterman, dia menemukan bahwa nama yang lebih tepat untuk naskah itu adalah Desa Warnana. Nah, terkait dengan Pararaton, ini hal yang menarik karena Pararaton ditemukan tidak di Bali tapi di Lombok, dan usianya jauh lebih muda dibanding Nagarakertagama. Ini yang memungkinkan dalam proses penulisan Pararaton sendiri yang masuk kategori bukan karya dari lingkungan keraton, dia bisa mengalami suatu distorsi dalam informasi yang harusnya ditulis di situ. Sehingga kehadiran Pararaton ini dalam konteks sejarah menjadi sumber yang penting, walaupun tetap harus dilakukan langkah-langkah akademis, khususnya adalah untuk kritik sumber. Informasi yang terdapat pada Pararaton itu sebenarnya dalam konteks sejarah tidak bisa dengan serta-merta kita anggap sebagai data yang sahih atau data yang sudah jadi. Mau tidak mau kita harus melacak dari mana sumber yang digunakan oleh penulis Pararaton untuk menyebutkan suatu peristiwa di sana. Tidak bisa dipungkiri bahwa kesamaan antara data pada Nagarakertagama dan Pararaton itu memang menunjukkan adanya nilai lebih dari Selat Pararaton sebagai sumber sejarah. Namun demikian, kita tidak boleh gegabah kemudian mengklaim bahwa semua informasi pada Pararaton itu layak untuk dijadikan data primer. Karena bagaimanapun Pararaton sebenarnya adalah merupakan data sekunder untuk masa yang lebih tua, baik itu masa Singasari dan Majapahit. Dan inilah perlunya langkah-langkah sejarah dilakukan oleh seorang sejarawan sebelum melakukan klaim
apakah informasi yang terkandung pada suatu sumber itu memang valid atau relevan. Nah, ini yang menjadi satu kebiasaan bagi para sejarawan sebelum menggunakan sumber-sumber itu, agar langkah-langkah sejarah mulai dari heuristik, kemudian kritik pada sumber, interpretasi, dan diakhiri dengan historiografi itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, inilah yang juga akan dilakukan dalam rangka menguak misteri pada jenis kumitir ini terkait dengan data tekstual. Karena bagaimanapun dalam konteks arkeologi, data tekstual itu bisa menjadi data sekunder, atau bahkan juga kalau memang sejaman itu bisa masuk data primer. Nah, barangkali ini yang kita perlu cermati dulu, hubungan antara negara ketagama dan para raton. Karena sebagaimana kita ketahui, khusus mengenai penyebutan toponim kumitir, itu antara negara ketagama dan para raton ada perbedaan penulisan dan bunyinya. Kembali pada persoalan membahas toponimi kumitir, ini sangat menarik. Walaupun sebenarnya kalau kita menggunakan peta, apakah peta lama atau peta modern, kita akan menemukan nama-nama tempat yang diberi label kumitir itu tidak hanya satu, tidak hanya di sini. Salah satu tempat yang bernama kumitir yang sangat populer adalah di daerah Jember. Di sana ada sebuah hutan yang disebut sebagai hutan kumitir, dan orang sangat sangat mengingat bahwa hutan kumitir adalah hutan yang sangat rawan. Nah, terkait dengan kumitir yang ada di Kecamatan Jatirejo ini, ada data kidung yang bisa kita gunakan untuk mendekati secara geografis bahwa kumitir ini letaknya ada di sebelah selatan, atau mungkin bahkan selatan agak jauh dari toponimi lain, yaitu Lemah Tulis, di mana Lemah Tulis itu sekarang diidentifikasikan sebagai desa Bejijong, dekat dengan Candi Brahu. Nah, kalau kita memposisikan Lemah Tulis di sebelah utara itu ada di Bejijong, dan kumitir ada di sebelah selatannya, untuk wilayah sekarang ini relevan, masuk akal. Cuma persoalannya di sebelah selatan dari kumitir itu ada toponim lain yang disebutkan, yaitu Banjaran Getas. Nah, kita harus mencari tahu apakah di sebelah selatan sana itu ada sisa-sisa nama kuno yang mendekati pada sebutan Getas tadi, atau Banjaran Getas itu. Dengan memperhatikan uraian pada Kidung Wargasari, walaupun sebenarnya kidung ini kidung percintaan, roman sebenarnya, tidak ada hubungan dengan sejarah, tapi ada ilustrasi mengenai toponimi ini yang menarik untuk membantu kita melokalisir kumitir itu di mana sebenarnya. Jadi kalau urutannya dari uraian Kidung Wargasari itu, kita bisa memposisikan dari di atas peta yang paling selatan, atau tepatnya di wilayah di sisi tenggara dari kumitir ini, itu ada nama Sajabung, nah, atau sekarang Lebak Jabung. Di sana juga ada tinggalan arkeologinya yang sangat jelas sekali. Nah, tidak jauh dari situ, kalau bergerak ke arah utara, itu akan menemukan Dusun Getas. Nah, barangkali Dusun Getas inilah, nama Getas ini yang tersimpan di sana, yang dalam kidung itu disebut lengkapnya adalah Banjaran Getas. Dari sana, kalau melangkah ke arah Lemah Tulis di Bejijong, maka sangat mungkin akan melewati lokasi ini yang dalam kidung itu juga disebutkan sebagai kumitir. Nah, bisa jadi harapan kita, uraian yang ada pada Kidung Wargasari itu memang menjadi guide kita, menjadi pemandu kita untuk memposisikan bahwa nama kumitir itu memang ada sejak masa lampau dan sekarang juga masih bertahan sebagai desa kumitir di sini. Sedangkan kalau kita bicara lebih detail lagi, bangunan di mana saya berada ini terletak pada Dusun Bendo, namun masuk dalam cakupan wilayah desa kumitir. Nah, ini untuk memberikan gambaran bahwa toponimi kumitir itu memang bisa kita temukan pada sumber-sumber yang lebih lama lagi dan terkait dengan toponimi yang lain.
hal lagi yang menarik dari Kumitir itu adalah posisinya pada peta kuno. Yang menarik perhatian kita sekarang ini adalah pada peta-peta wilayah Trowulan dan sekitarnya, ternyata Kumitir ini berada pada posisi paling timur, lebih timur dari Bajang Ratu. Sehingga barangkali ini pula yang menyebabkan daerah ini kurang mendapat perhatian pada masa lampau. Di samping struktur yang kita temukan di sini itu semuanya terpendam, tidak berada di permukaan tanah sehingga mudah dikenali. Dan ini menjadi hal yang akan berpotensi mengubah narasi sejarah Majapahit ketika kita akan mengangkat semua informasi yang ada dari Kumitir ini. Bisa dari persoalan toponimi, dari persoalan struktur bangunannya, bisa dari persoalan besarnya wilayah situs ini bisa menarik. Dan apakah kita akan mendukung gambaran tentang situs Kumitir sebagai suatu tinggalan dari seorang bangsawan besar pada masa Majapahit? Nah, kita akan lihat pada hasil temuan yang lain terkait dengan temuan arkeologi yang ada.